nanti Mas Ari Yusuf Prasetyo akan bisa menjelaskan sebagai manajer program dalam program kali ini, apa itu mocap, apa itu bagaimana program dari traditional and ethnic music in Indonesia ini berproses untuk memilih berbagai koleksi di Museum Musik Indonesia, dipilih 100 koleksi kaset, kemudian vinil, CD dari Aceh hingga Papua. Mohon dukungan teman-teman untuk keberlanjutan program di tahun depan. Selanjutnya kita mulai dari sambutan dari Pak Hengki Herwanto, Ketua Museum Musik Indonesia. Dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman media dan para undangan yang sudah berkenan hadir di Museum Musik Indonesia ini. Jadi pada hari ini kami berencana melaporkan atau mempertanggungjawabkan program pendokumentasian musik tradisi Nusantara yang wujudnya berupa buku. Selain berupa buku juga kami tayangkan di website ya. Jadi ini adalah program yang dibantu oleh program MOCAP. MOCAP itu Memory of the World. AP-nya adalah Asia Pasifik. Jadi ini bagian dari UNESCO untuk wilayah Asia Pasifik yang memberikan bantuan terhadap program-program untuk pelestarian karya budaya yang ada di negara-negara anggota PBB di Asia Pasifik. Ada 100 album yang kami muat di buku ini dari Aceh sampai dengan Papua, dan yang luar biasa ini berangkat dari koleksi yang ada di MMI. Dan yang lebih luar biasa lagi, koleksi di MMI ini adalah sebagian besar sumbangan dari masyarakat. Jadi nama para penyumbang koleksinya pun juga kita tulis di buku ini. Ada yang terjauh, ada dari Belanda juga yang menyumbang, dari luar Jawa ada juga dari Pontianak yang menyumbang, namanya kami tulis. Nah, memang tidak ada yang sempurna, jadi apa yang kami tulis di sini belum semua provinsi ada beberapa provinsi yang belum kami miliki lagu-lagu tradisionalnya. Rekaman fisik yang kami miliki bentuknya adalah piringan hitam, kaset, dan juga CD. Nah, dari 3 bentuk itulah yang kami dokumentasikan. Salah satu hal yang kami temukan, cukup banyak rekaman-rekaman yang datanya tidak lengkap. Jadi seringkali kita melihat vinil atau kaset tidak diketahui diproduksi tahun berapa, tidak diketahui nama pencipta lagunya, kadang juga tidak diketahui penyanyi ini berasal dari daerah mana, sehingga kami harus mencari referensi dari sumber-sumber lain. Tentunya ini sangat disayangkan dalam pencatatan sebuah sejarah. Faktor-faktor seperti tadi sangat dibentukan. Sebuah sejarah, sebuah peristiwa tidak bisa dikatakan sejarah kalau tidak ketahui kapan itu terjadinya, tidak diketahui siapa pelakunya, tidak diketahui itu terjadi di daerah mana. Jadi kami berpikir seyogianya di ke depan dengan kemajuan teknologi mungkin kami rasakan hal-hal itu seperti ditinggalkan. Kita meninggalkan kebanggaan akan kota kita sendiri. Jadi jarang kita temukan rekaman album, kaset, atau CD yang dengan bangga menyebut ini grup dari Kota Malang, ini grup dari Kediri, ini grup dari Pontianak. Agaknya kelunturan kemajuan teknologi itu membuat luntur juga kearifan lokal, sehingga
kami dengan musik tradisi ini bisa mengangkat kearifan lokal di daerah masing-masing. Saya coba tayangkan beberapa garis besar, Petra, yang coba sebagai bagian dari informasi. Lanjut. Lanjut. Jadi ini adalah pengumuman dari UNESCO pada dikeluarkan bulan Agustus kemarin. Ada 12 institusi di Asia Pasifik yang memperoleh bantuan dari UNESCO. Dari 12 negara institusi ini 3 berasal dari Indonesia, yaitu nomor 3, 4, dan 5. Padepokan Bagong Kusudiarjo di Jogja, kemudian Asosiasi Tradisi Lisan, dan Museum Musik Indonesia. Jadi 3 institusi ini yang memperoleh dukungan dana dari UNESCO dalam tahun 2021. Tahun sebelumnya kami menjadi satu-satunya dari Indonesia yang memperoleh dukungan dana dari UNESCO. Lanjut. Jadi di bawah ini mungkin adalah kegiatan rutin di museum yang kita lakukan. Kita yang pertama itu adalah kegiatan mencuci piringan hitam, bagian dari pemeliharaan supaya piringan hitam ini tetap awet, bisa diputar dengan baik, bersih dari debu, minyak, kotoran, ataupun tumpahan kopi misalnya kita rutin bersihkan. Yang kedua itu adalah buku yang kita buat untuk mendukung kota Ambon menjadi kota musik dunia yang diakui oleh UNESCO. Jadi memang Malang bukan kota musik, Ambon yang jadi kota musik yang diakui oleh UNESCO. Namun kami dari Malang cukup bangga bisa membantu Ambon mendokumentasikan musik dan lagu dari Maluku dan Ambon dengan kita mengirimkan 100 kaset, 100 piringan hitam, 100 CD untuk Ambon, sehingga Ambon berhasil lolos menjadi kota musik dunia yang diakui UNESCO. Gambar berikutnya itu adalah kegiatan pameran yang kita lakukan setiap tahun, itu berlangsung di Surabaya. Kemudian kegiatan lain kita menerima kunjungan tamu. Kemudian juga ada kegiatan lain, itu ada sedang menyeken, mendigitalisasi majalah koleksi kita supaya kalau majalahnya rusak, digitalnya masih ada. Lanjut. Nah, ini gambaran secara garis besar 100 album yang kita susun ada di sini. Nanti kalau diperlukan soft filenya bisa minta ke kami, ke Edra atau ke Pak Malik. Ini dari wilayah Sumatera. Lanjut. Kemudian dari Sumatera kita ke ada enggak, lanjut ya, Sumatera 2 halaman, kemudian ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seterusnya. Mungkin langsung ke halaman terakhir dah. Lanjut. Ini beberapa contoh rekaman. Kalau yang ini kaset yang kita muat di buku ini. Lanjut. Ini adalah beberapa kegiatan kita selama tahun 2021. Kegiatan yang terakhir, yang nomor 15 adalah kita mengadakan kerjasama dengan DSS Studio untuk mengadakan konser 7 ruang yang menampilkan para musisi Kota Malang. Nanti tanggal 19 Juni di 19 Desember pukul 16 lewat channelnya DSS di YouTube dan Facebook. Ini lebih kurang puluhan atau hampir 100 musisi Kota Malang tampil di acara tersebut yang kita harapkan ini menjadi persembahan dari Malang untuk Indonesia dan dunia.
Saya kira demikian penjelasan ringkas dari kami. Barangkali bisa dilanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih Pak Hengki, Ketua Museum Musik Indonesia. Penjelasannya sudah sekitar 2 semester ya, sangat runut dan gamblang. Berikutnya adalah sambutan dari perwakilan Direktorat Jenderal Kebudayaan di Jakarta. Kami persilahkan Bapak. Undangan dari Museum Musik Indonesia di Malang karena ada banyak sekali agenda yang memang harus kami selesaikan, sehingga mohon maaf sekali juga saya yang mewakili Bapak Akmal selaku subkoordinator SPKT di koordinator di Pokja Layanan Data untuk mewakili beliau hari ini menghadiri undangan dari Museum Musik Indonesia di via Zoom. Nah, mungkin kami sangat-sangat mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Museum Musik Indonesia. Kami sangat-sangat kaget dalam artian yang positif sekali ketika kami berkunjung ke Museum Musik Indonesia beberapa waktu lalu dan melihat bahwa semangat yang begitu besar dari tempat yang memang tidak begitu besar. Semangat ini saya rasakan, yang kami rasakan hingga kami pulang gitu. Kami berpikir bahwa apalagi yang bisa kami lakukan gitu kan. Karena ini sudah sangat sangat maju sekali apa yang dilaksanakan, walaupun memang dengan cara-cara yang memang sangat sederhana, tapi dengan kesederhanaan itulah kita bisa melihat bahwa ada kesungguhan hati dari para pencinta musik Indonesia yang berada di Museum Musik Indonesia ini. Dan tidak hanya koleksi musik yang ada di Nusantara, tapi ada juga berasal dari luar negeri, bahkan tidak hanya bentuk rekaman, bahkan juga ada beberapa memorabilia dari beberapa artis-artis yang ada di Indonesia. Ini sangat-sangat membanggakan sekali. Nah, ketika kami berpikir untuk bermitra dengan museum dengan data yang begitu banyak sekali, itu kami sangat berterima kasih bahwa kita memajukan kebudayaan ini secara bersama-sama dan memang banyak sekali tangan yang membantu kita. Oleh karena itu mungkin hanya bisa berpesan bahwa baik terus selamat berjuang juga, karena mungkin ini adalah bukan titik akhir, tapi merupakan titik awal dari segalanya. Kira-kira demikian, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Indra dari Kemendikbud, dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Beberapa waktu yang lalu Pak Indra dan tim memang pernah ke Museum Musik Indonesia dalam satu program di mana Museum Musik Indonesia hari ini adalah salah satu mitra untuk SPKT, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, dan ini salah satu pencapaian Museum Musik Indonesia di tahun ini. Sebagai bagian dari Museum Musik Indonesia, kami sangat berbangga. Terima kasih Pak Hengki telah menjadi epicentrum bagi Museum Musik Indonesia. Selanjutnya Ari Yusuf atau dari Keniu.
Langsung. Oke, pemaparan berikutnya ini memang seperti apa ya? Ini satu pertanggungjawaban dari Museum Musik Indonesia. Saudara Ari Yusuf Prasetyo adalah manajer program untuk program kali ini dan beliau akan menjelaskan lewat pemaparan. Teman-teman jika nanti membutuhkan soft copy-nya bisa, tapi barangkali ketika Mas Ari menyiapkan satu pemaparan, Bapak Ibu bisa menyiapkan satu pertanyaan atau dua pertanyaan nanti, karena setelah pemaparan ini ada semacam diskusi ya. Terima kasih Mas Ari Yusuf Prasetyo. Kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Ari Yusuf. Di sini saya diberi amanah untuk sebagai memimpin program ini dari awal sampai akhir. Yang alhamdulillah sampai hari ini program telah selesai dengan baik, mudah-mudahan. Ya, di sini saya coba akan paparkan apa saja sih program ini dan isinya apa saja, aktivitasnya apa saja. Saya coba paparkan dengan singkat, padat dan jelas mudah-mudahan. Baik, pertama dari segi judul. Judul program ini adalah kalau di sini Documentation of Recorded Album of Indonesian Traditional Music from Sumatera to Papua, ya, which is collection of the Museum Musik Indonesia. Jadi dokumentasi tersebut sumbernya adalah murni dari apa yang ada di Museum Musik Indonesia, bukan dari sumber luar. Ya, oke, berikutnya next. Sebelumnya saya coba menjelaskan apa sih mocap ACC Grants 2021. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Engki. Sebelumnya mocap adalah Memory of the World Komite Asia Pasifik, sedangkan ACC-nya adalah Asia Culture Center. Program ini bertujuan untuk mensupport lembaga-lembaga seperti archive, itu mungkin pengarsipan, museum, dan library, perpustakaan yang ada di Asia Pasifik. Dengan tujuan utama adalah untuk melestarikan koleksi mereka dan menyediakan akses publik terhadap koleksi mereka kepada masyarakat umum. Ada, itu. Kemudian syaratnya apa saja sih untuk bisa masuk mendapatkan grant ini? Ya, ada 3 syarat. Yang pertama, sebuah organisasi tersebut berlokasi di Asia Pasifik. Yang kedua, dia organisasi non pemerintah, non government. Pemerintah bisa mengajukan, tapi dengan syarat harus menyertakan rekan kerjanya non government, bukan pemerintah. Dan yang ketiga, yang syarat yang mungkin yang utama juga mendapatkan surat atau support rekomendasi dari UNESCO, perwakilan UNESCO yang ada di negara tersebut. Sudah, kemudian ini tentang proyek kita. Durasinya proyek dimulai tanggal 1 Agustus. Terus estimasi proyek selesai 20 Desember 2021. Di sini yang sebagai pengawas atau supervisor adalah Bapak Hengki Hermanto sendiri. Kemudian kepala keuangannya adalah Ibu Ratna Sakti Wulandari. Orangnya ada di sini, mungkin nanti bisa. Ya, itu orangnya, ibunya. Kemudian project manager di sini adalah saya sendiri, Ari Yusuf. Kemudian next. Nah, siapa saja manusia-manusia yang terlibat dalam program ini? Ya, di sini foto-fotonya mungkin kurang jelas. Mungkin apa perlu diperkenalkan satu persatu? Apa tidak? Lanjut ya. Ya, semua yang ada di sini pokoknya orang-orangnya. Kemudian ini kita langsung mencoba ke aktivitas pertama. Apa saja yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan seleksi dan mengkurasi seluruh koleksi yang ada di sini. Rekaman musik khususnya untuk bisa terpilih sampai menjadi 100 koleksi terpilih. 100 koleksi terpilih itu adalah koleksi musik tradisional atau etnik yang nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan asal provinsinya. Ya, lanjut. Di sini kriteria pengkurasian, di sini kami sebut ini adalah klasifikasi by MMI sendiri. Jadi kami
semua tim ini berembuk apakah kriteria yang cocok, dan ini poin-poin yang kami dapatkan. Pertama adalah musisinya adalah satu grup diutamakan dan bukan kompilasi. Yang kedua adalah syaratnya berbahasa daerah dari dalam lagu tersebut. Dan yang ketiga, minimal album yang dipilih itu memiliki judul album, nama musisi, dan judul track lagu-lagunya. Yang keempat berikutnya, diusahakan dalam musiknya ada warna instrumen musik tradisional daerah terkait. Kemudian diprioritaskan rekaman yang usianya di bawah tahun 2000-an. Biarpun nanti memang ada beberapa yang masuk rekaman 2000-an, tapi sebagian besar adalah koleksi di bawah tahun itu. Kemudian ya ini koleksi diusahakan rekaman album tersebut punya cover, bukan polosan ya. Dan ini ada pengecualian, kompilasi atau gabungan beberapa artis atau musisi bisa terpilih apabila memang itu rekaman tersebut berasal dari provinsi yang langka. Apa saja provinsi yang langka nanti ada pemaparannya ya. Kemudian yang nilai utama yang terakhir adalah dari album yang terpilih itu ada nilai penting yang akan bisa dijadikan sebuah storytelling baik dari segi sejarah, budaya ataupun edukasi. Ya, begitu. Demikianlah kriteria kami. Dan inilah kegiatan-kegiatan kami dari segi pemilihan, kurasi, terus diskusi dengan fasilitas ya di ruangan ini. Aktivitas ini terjadi. Lanjut. Kemudian kita berlanjut ke aktivitas kedua. Dari 100 album yang sudah terpilih tersebut akan di-scan atau diambil gambar digitalnya. Setiap album ada ketentuan gambar apa saja yang harus ada, yaitu minimal ada gambar cover depannya, kemudian cover belakang, dan yang terutama adalah gambar fisik rekamannya. Ini yang memang diutamakan karena fisik rekamannya itu menunjukkan keaslian bahwa ini adalah koleksinya benar-benar ada, otentik. Berikut. Nah ini yang akan kami ambil gambar-gambarnya, ini yang kami satukan. Setiap koleksi. Lanjut. Ini beberapa hasil pengambilan gambar sebuah album, yang di sini adalah album Black Sweet Seabees contohnya ya, dari Papua. Lagu-lagunya ada cover depan, cover belakang, dan fisik rekamannya. Ini adalah rekaman tahun 90-an sebenarnya. Lanjut. Berikutnya adalah satu rekaman yang berupa CD. Ini tahun 2003 nggak salah. Ini adalah rekaman yang menunjukkan tradisi dari budaya Nusa Tenggara Rotendao. Judulnya Musik Halus dari Alam Gersang. Ingat musik halus, bukan makhluk halus ya. Musik halus dari alam gersang yang menunjukkan keanekaragaman budaya setempat. Dan masih banyak lagi gambar-gambar lainnya, album-album lainnya bisa dilihat langsung di website kami di museummusikindonesia.id. Oke, lanjut. Kemudian aktivitas ketiga. Ini mungkin yang utama dan mungkin agak butuh perjuangan ya. Masing-masing album tersebut akan dibuat deskripsi dan storytelling. Apa itu deskripsi? Deskripsi itu adalah atribut-atribut yang ada di album tersebut, misalnya seperti nama penyanyinya, judul album, tahun rilisnya, labelnya, dan sebagainya. Kemudian storytelling, ini yang mungkin agak berat. Storytelling yang akan disusun bukan minimal, harus ada ketentuan, adalah ada biografinya, biografi dari musisi, kemudian cerita tentang album tersebut, dan story atau nilai penting yang bisa diambil dari isi album tersebut. Dan di sini narasi kami membuat menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tujuannya agar ya bisa orang di luar Indonesia bisa lebih memahami
apa maknanya. Dan semuanya telah terupload di website kami di Museum Musik Indonesia tadi. Ini contoh tampilan di website kita. Ini tampilan halaman utamanya, kemudian tampilan halaman berdasarkan provinsi kalau diklik. Lanjut. Ini contoh dari Provinsi Aceh, yang sampingnya adalah Provinsi Kalimantan. Ya. Kemudian ini key activities keempat, yang berikutnya adalah membuat buku katalog yang berisikan dokumentasi 100 album tersebut. Buku tersebut sekarang sudah ada di sini seperti ini contohnya. Dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris. Tebal buku kurang lebih sekitar 350 halaman. Dan buku hanya dicetak terbatas. Tapi memang kalau memang apabila ada yang berkenan untuk memiliki buku ini, bisa menghubungi kami, pihak kami. Cuma ya dengan karena terbatas, kalau itu dengan harapan bisa mengganti ongkos cetaknya biar berkenan. Oke, ini adalah proses-proses editing buku katalog. Jadi kurang lebih ya terjadi di ruangan ini prosesnya dengan menggunakan layar. Kita semua ngumpul membahas melayout buku, susunan layout buku setiap halamannya, kata per kata dan sebagainya. Ya, terus ya ini suasana. Jadi bukan hanya sehari 2 hari, ini pekerjaan maraton yang kira-kira berapa? Mungkin seminggu ya. Seminggu 2 minggu mungkin ya. Ya ini lihat. Mungkin bisa dilihat sampai muka-muka lelah karena membaca, mengedit. Ada di foto. Ya, ini hasilnya. Ini beberapa isi yang ada di buku. Cover depannya seperti ini, daftar isinya seperti ini, seperti di sampingnya dengan bahasa Inggris. Kemudian ini adalah salah satu beberapa contoh isi buku katalog. Salah satu album kami ambil contoh ya. Asep Sunandar, Dawala Distrenan. Ada deskripsinya, ada storytellingnya, biografi, album dan story di dalam bahasa Inggris. Ini album kurang lebih ceritanya tentang, ada ceritanya, di cerita itu tentang kisah Petruk menjadi raja, dalam perjuangannya menjadi raja di Pulau Jawa, di mana makna yang bisa diambil adalah untuk bisa menjadi pemimpin itu harus bersifat baik, adil dan sebagainya. Ya, ini value adalah nilai penting yang bisa diambil dari album yang sudah diulas tersebut. Sudah, berikutnya ya. Di sini kami coba memaparkan beberapa temuan-temuan yang kami dapat dari hasil pekerjaan ini. Seperti dijelaskan tadi, proyek ini hanya baru menggambarkan sebagian kecil saja tentang keanekaragaman budaya musik, khususnya musik tradisi di Indonesia. Masih banyak sekali koleksi dan keanekaragaman yang memang belum tereksplor dan terdokumentasi. Kemudian ada juga beberapa challenge, hambatan, yaitu memang banyak juga beberapa musisi atau keterangan tentang album itu informasinya susah didapat, baik itu entah dari internet ataupun dari media-media cetak lainnya. Jadi ya memang butuh ekstra perjuangan untuk mencari informasi tersebut. Dan ya umumnya koleksi album terbanyak masih didominasi dari Pulau Jawa saja, Pulau Jawa. Terus yang keempat adalah MMI masih belum memiliki koleksi musik tradisi dari daerah-daerah provinsi. Yang pertama Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Jadi harapannya untuk kedepannya barangkali mungkin ada donatur-donatur baru yang bersedia menyumbangkan koleksi musik tradisi dari daerah tersebut. Kesimpulan yaitu, jadi intinya kesimpulan dari proyek ini adalah informasi mengenai keanekaragaman musik
yang khususnya etnik dan tradisi Indonesia bisa diakses oleh publik dengan mudah melalui website. Dan segi musik ini untuk bagian dari melestarikan sejarah budaya Indonesia sebagai warisan dokumen budaya dunia atau dokumen heritage. Warisan ya, bukan arisan. Ya maaf, warisan sebagai warisan. Ada arisannya. Oke. Arisan. Iya, kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Ari Yusuf Prasetyo untuk pemaparannya. Mas Ari Yusuf ini alumni ITS, jadi ya detail gitu, runut, dan kenapa nggak jauh-jauh dari Pak Hengki ya. Mirip-mirip gitu ya pola penjabarannya ya. Mungkin karena ya itu like father and son. Teman-teman, monggo kalau kita ada pertanyaan langsung dijawab aja nanti sama Pak Hengki dan Ari Yusuf. Ya, Mas Hendro. Oh ya, kita perkenalkan dulu Mas Edra ini termasuk urat nadi kita ya di dalam program ini. Dia yang bikin cover, kemudian banyak database officer. Makasih, Mas. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan dari Museum Musik Indonesia kepada saya. Saya Hendro BL. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang hadir, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Itu salam orang seni biasanya seperti itu. Aja harus lengkap ya. Saya Hendro BL, saya di sini diundang sebagai media sebenarnya Radar Indonesia. Tapi saya juga mungkin pertanyaan ini mewakili dari Sanggar Seni Pak ya. Saya juga seniman, musisi juga penulis lagu dan istilahnya pelaku seni juga di Kota Malang ini. Tadi terkait dengan Pak Hengki tadi berbicara tentang apa? Museum Musik Indonesia memfasilitasi musik Ambon untuk dibawa ke UNESCO tadi. Ini pengennya saya ini apakah ada program dari Museum Musik Indonesia sendiri untuk Kota Malang, Pak? Karena mungkin Malang juga nggak kalah karena dari dulu Malang ini sebenarnya kota seni dan terutama seni musiknya memang dulu sangat menjadi acuan ya musisi-musisi di Indonesia sebagai barometer musik lah, salah satu barometer musik di Indonesia. Banyak dulu musisi-musisi Malang itu yang bisa menasional juga mendunia. Ya sudah seperti kita tahu ya banyak sekali ya ke grup musik dan juga sebagai solo musisi banyak sekali yang sudah terkenal dari Malang. Tapi di era-era tahun 90 ke belakang tidak ada nama Malang di Belantika Musik Indonesia. Mungkin ada tapi mereka hanya membawa nama personal aja yang di Jakarta. Padahal sebetulnya mereka juga orang Malang. Pelaku musik di sana yang aransemen, komposer itu juga banyak dari Malang. Baby Romeo juga dari Malang. Tapi kita nggak tahu, saya aja nggak tahu dulu kalau Baby Romeo itu orang Malang. Apakah ada dari Museum Musik Indonesia program ke depannya Pak? Mungkin jangka pendek atau jangka panjang. Yang pasti untuk kemajuan dan bangkitnya musik dari Kota Malang Pak. Supaya Malang bisa terangkat lagi seni musiknya. Nanti otomatis kalau musik dari Kota Malang nih booming kembali bisa istilahnya bersinergi dengan pariwisata budaya dan lain-lain seperti itu Pak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik, terima kasih Mas Hendro ya. Untuk menjadi kota musik dunia ini memang yang punya peranan besar adalah kepala daerahnya. Dan Ambon itu luar biasa, kepala daerahnya ya berjuang betul untuk membawa kotanya ke PBB, ke UNESCO, melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada, termasuk membuat pusat dokumentasi musik nasional di mana kita membantu koleksi musik Ambon Maluku dan berhasil. Nah, Kota Malang kalau swasta yang mengusulkan nggak bisa Pak. Ya ini harus kepala daerahnya. Nah, kita dorong kepala daerah kita supaya ya betul-betul membuat langkah konkret untuk memajukan musik
di Kota Malang ini. Nah, mungkin informasi tadi disebutkan apa usaha jangka panjang, jangka pendek MMI. Mungkin bisa kita sebut jangka yang sangat pendek sekali, 3 hari lagi mungkin ya, atau 4 hari lagi, tanggal 19 Desember, itu ada konser di Jakarta, konser virtual, kerjasama Museum Musik Indonesia dengan DSS, Down Sistem Suara. Kita membawa konser bertajuk Kera Ngalam Bernyanyi. Jadi itu musisi-musisi junior, senior, atau musisi muda, musisi yang sudah sepuh juga akan tampil di acara itu. Mungkin ada hampir 100 ya, puluhan. Dan kebetulan ini saya buat daftarnya mungkin hanya ada 3, mungkin yang lain fotokopi aja nanti. Jadi ini ada daftar musisinya ini. Ya. Sekalian itu ada 2 bahan, satu mengenai album lagu-lagu tradisi yang kita ada buku ini, dan itu ada nama musisi-musisi. Beberapa musisi Kota Malang itu mungkin juga karena publikasi yang kurang banyak yang memiliki reputasi kelas dunia. Contohnya Nevarut. Nevarut itu sudah tampil di 5 benua, setahun hampir 100 kali pentas. Terakhir dia mengadakan pertunjukan di atas kapal berangkat dari Belanda dan berakhir di Pulau Bali. Cuma tidak bergema di Kota Malang ini, tetapi di dunia internasional dia sangat dikenal di kalangan world music ya. Juga Wukir Suryadi yang mengembangkan instrumen bambu. Dia hampir sama dengan Nevarut, berasal dari Kelayatan, sudah main di 5 benua, cuma di Malang. Ya mungkin apresiasi dari pemerintah Kota Malang perlu lebih ditingkatkan lagi ya, untuk lebih menghargai karya-karya seniman musik di Kota Malang ini. Ya kami berharap acara yang jangka pendek tadi 19 Desember bisa disupport oleh pemerintah Kota Malang, karena ini hampir sebagian besar genre musik yang ada di Malang tampil di sana, segala usia di sana. Segi ini merupakan representasi dari musisi-musisi Kota Malang yang bahkan disebut 5 dekade ya, dari tahun 60-an sampai 2020 ini. Mungkin itu Mas, di jangka panjang memang kita namanya museum ya sebatas sesuai tugas sebuah museum, kita ya melestarikan, menjaga, menjadi pusat dokumentasi dari karya-karya musik yang sudah dihasilkan oleh seniman-seniman musik ini. Pagi-pagi saya jalan kaki ke desa tiap hari ya, karena olahraga. Tetapi banyak kali saya mendengar musik dangdut dari nilai seremoni kawin. Ya. Musik dangdut. Tetapi saya berpikir, ya tidak tradisional Indonesia. Musik tradisional Indonesia gamelan. Mengapa dangdut di atas gamelan? Mengapa? Oke. Dangdut asli dari Saudi atau Arab? India. Asli dari India. Iya. Tetapi di zaman Majapahit tidak ada dangdut. Iya. Ada gamelan. Iya. Ya. Iya. Terima kasih. Ya. Seorang kawan pernah melakukan satu riset kecil-kecilan dalam bentuk bagaimana meneliti subscriber dari akun-akun YouTube semacam Dara Ayu, kemudian Mendung Tanpa Udan,
seperti itu adalah satu fenomena. Dan kenapa musik dangdut lebih populer dari gamelan? Saya pikir ini ranah Pak Hengki Herwanto, Ketua Museum Musik Indonesia. Dipersilakan. Mas Hari juga boleh, tentu saja. Mas Edra boleh juga. Terima kasih. Iya, pertanyaannya yang agak sulit ya, tapi memang kalau melihat data statistik yang ada dari penjualan kaset, 50% kaset di Indonesia itu dangdut. Jadi bahwa itu refleksi dari selera masyarakat khususnya di pedesaan ya. Jadi mungkin lebih mudah mendengarkan musik dangdut, lebih merasa terhibur mendengar musik dangdut, walaupun syairnya patah hati tetapi tetap joget. Nah itu mungkin itu kelebihan musik dangdut. Nah sementara barangkali musik gamelan yang seharusnya kita banggakan bisa lebih disukai oleh masyarakat, ya memang perkembangan zaman mempengaruhi itu ya, perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dan ini menurut saya ya perlu tindakan strategis dari pemerintah untuk menjaga supaya gamelan ini tetap lestari, gamelan ini tetap dikenal, dan kalau perlu memasukkan gamelan ke dalam pelajaran di sekolah. Nah ini harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita dari swasta nggak bisa melakukan itu, dan kita hanya bisa memberikan saran seperti itu, bahwa pemerintah harus berperan mendidik masyarakat untuk mencintai musik karya bangsa sendiri. Mungkin itu Pak Graham, mungkin Ari mau nambahkan? Mungkin ada beberapa Atau teman-teman yang mau sharing? beberapa album di 100 ini yang gamelan. Oh iya. Barangkali. Ya, ini yang kita kerjakan ya, semua yang ada di sini kita coba cari apakah ada yang bau-bau gamelan. Nah ini. Ini gamelan gong gede, gamelan khas Bali ya. Ya. Kemudian gamelan yang lainnya tari topeng tadi ya. Ini ada gamelannya juga nggak nih? Tentang perwahyangan kan? Kinarto Sabdo itu. Kinarto Sabdo. Mana. Ini. Tapi gendang gambarnya. Iya. Ini. Kinarto dilihat. Sabdo ini dalang terkenal dari Jawa Tengah. Ada lagi yang gamelan. Kalau ini bukan ya? Ini masuk. Itu. Tari Ini. musik for dancing, Terus atasnya lagi, itu luar biasa. serenade. Ramadan. Ya. Iya. Sangat Iya. Ini luar biasa, ini adalah festival gamelan waktu tahun 1971 Yang dangdut atau mau disetel kan? coba didengarkan. Di Taman Candrawilwatikta di Pandaan. Pesertanya dari banyak negara. Ini ada 2 long play, ada gamelan Jawa Barat, gamelan Jogja, gamelan Solo, dan gamelan Bali. Oh, cover. Oh iya. Tanpa plastik ya. Siap. Ini. sangat langka. Sebelum masa itu biar
Gantian Bali nang. Ini Bali. Nama yang Bali. Yang lain Untuk membanggakan kemenangan. tidak tahu dong. Wes. Siapa Anda? Ini dangdut, dangdut. Bukan. Ini bukan saya jelaskan soal dangdut, tapi musik global yang ada di Indonesia. Mengapa dangdut lebih populer dan lebih digemari? Ini bersangkut paut dengan alat musik yang ada di negeri kita. Jadi seperti gamelan dan alat musik dangdut, itu gamelan lebih mahal daripada alat musik dangdut. Jadi masyarakat sekitar itu walaupun tanpa instrumen yang sebenarnya, dengan meja di kodek itu bisa jadi dangdut. Jadi masyarakat itu sudah mengenal nada-nada dan irama dangdut. Dangdut. Jadi di alam, di dapur, di mana bisa bermain dangdut. Jadi cuma kata-kata dangdut itu saya kira ada di Indonesia saja. Mungkin asalnya iramanya mungkin dari India. Dangdutnya itu dang dan dut itu. Jadi muncul jadi nama irama atau musik dangdut. Demikian pula dengan jazz. Mengapa di sini juga kurang begitu? Karena alat musiknya itu mahal-mahal. Seperti saksofon, nah gitu. Sedangkan kalau dangdut atau pop dengan satu gitar sudah cukup, diiringi dengan meja atau panci yang ada atau apa, dia sudah bergenre dangdut muda. Kenapa keroncong kok juga sulit walaupun itu di Indonesia, bukan gamelan saja, karena keroncong itu harus ada biola. Nah ini kalau menurut pengalaman saya dari kecil, itu orang tua kita itu terlalu kikri atau terlalu terlalu preventif terhadap alat tersebut. Gak ngerti aku apa kok salah. Seperti contoh biola dan gitar. Kenapa biola kok dieman, gak boleh dipegang senarnya? Bagi saya itu salah. Jadi anak semakin takut semakin gak mau belajar tentang alat musik itu. Padahal cuma dipegang senarnya nanti gak bunyi. Padahal solusinya nanti dikasih bunyi lagi. Seperti itu. Jadi seperti alat-alat itu seperti didewakan sama pemainnya, privasi, jangan dipegang jangan dianu. Itu membuat generasi yang penerusnya itu takut melihat alat itu dan takut memegang sehingga nggak mau belajar alat itu. Kalau gitar kan murah, jadi orang-orang awam pasti berani, anak kecil pun berani. Bahkan kalau saya banting, saya itu nggak masalah kalau gitu. Tapi nah itu di sini iya boleh, di sini boleh dimainkan asal nggak boleh dibawa pulang. Nah gitu. Iya kalau soal rusak dipakai itu wajar. Kalau nggak rusak langsung diputus gitu. Kalau dipegang, saya kira semua alat itu bisa rusak. Walaupun yang maaf ini ya ada di museum dunia yang katanya nggak boleh dipegang, tapi aku bisa memainkannya di sana boleh. Nggak tahu kenapa. Karena nggak tahu. Ya begitu. Jadi perkembangan musik itu juga diiringi dengan harga alat musiknya itu yang menjangkau masyarakat atau tidak. Karena gamelan itu mahal. Kalau nggak satu set seperti orkestra itu nggak akan menjadi gamelan. Jadi harganya itu berlipat-lipat dengan alat musik dangdut yang ada di sini. Karena nilai ekonomisnya rendah, maka masyarakat kalangan bawah. Karena musik itu yang bisa membuat rame itu dari kalangan bawah, gak mungkin atas ngurusi musik boleh duit apa gitu ya. Jadi gitu. Jadi permasalahannya dari segi alat musiknya itu. Kalau bagi saya sendiri semua genre, semua itu bisa berkembang asal ada yang mendukung dari pihak-pihak tertentu. Seandainya gamelan ini di sekolahan, di tempat-tempat umum disediakan, gak bakalan lah kita nggak akan latihan gamelan atau memainkan gamelan itu. Begitu.
Ada di SMP, SD, ya itu dari situ karena mungkin kuningannya mahal, entah ditimbang no apa enggak tahu saya itu karena mahal harganya itu. Intinya di situ. Terima kasih. Perlu kami infokan lebih detail siapa beliau yang tadi membuat statement lebih dari setengah jam nyelonong gitu, siapa? Namanya Anang Maret Tribasuki. Beliau ini memang bagian dari Museum Musik Indonesia. Beliau bertugas memang merawat, memperbaiki alat-alat instrumen musik di ruangan sebelah. Beliau memang putra musisi jazz, jadi beliau memang memiliki kapasitas untuk menjelaskan pertanyaan dari Pak Duncan Graham. Pak Anang Maret ini memang tadi kalau menyinggung keroncong karena beliau pimpro di program keroncong beberapa bulan yang lalu. Laporannya beres, Pak. Keren, Pak ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau enggak mungkin ada sesi foto. Minum kopi. Oh, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Mohon dukungan doa untuk Museum Musik Indonesia dan program-programnya. Terima kasih untuk Pak Hengki Herwanto, Pak Ari Yusuf, Pak Anang Maret Tribasuki, Pak Edra, kemudian teman-teman ada Faiz, kurator Museum Musik Indonesia, kemudian teman-teman ada Pak UU, Pak Ari, Yohanes Santo, Pak Bu Ratna Sakti Wulandari. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman jurnalis. Silakan untuk sesi foto dan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih.